Selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembahasan materi kimia. Hari ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, di mana pelajaran ini dibahas untuk kimia kelas 10. Supaya channel ini bisa berkembang untuk memberikan materi pengajaran, jangan lupa silahkan klik subscribe dan bagikan ke teman-teman Anda untuk membantu dalam pembelajaran di sekolah. Oke, kita mulai dengan pembelajaran larutan elektrolit. Apa itu yang dimaksud dengan larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah suatu larutan yang zat terlarutnya, saya singkat dengan ZT ya, yang zat terlarutnya dapat terionisasi di dalam air. Apa itu yang dimaksud dengan terionisasi? Nah, saya ambil satu contoh seperti ini. Ini adalah air, diumpamakan air. Lalu kita punya molekul-molekul. Nah, kalau molekul pasti netral, seperti ini. Lalu molekul ini kita masukkan ke dalam air. Satu cunshu, saya masukkan satu molekul, maka di dalam air dia pecah dan berubah seperti ini. Menjadi positif dan negatif. Nah, ini namanya terionisasi. Jadi larutan elektrolit zat terlarutnya akan berubah menjadi ion-ion seperti ini. Yang awalnya molekul, ketika dimasukkan ke dalam air, maka di dalam air dia pecah dan terionisasi seperti ini. Kalau non-elektrolit, dia dalam bentuk molekul, dimasukkan ke dalam air pun tetap dalam bentuk molekul, dia tidak pecah. Nah, itu perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sehingga karena elektrolit ini terurai atau terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif, maka ion-ion ini bergerak bebas di dalam larutan sehingga dia nanti dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi sehingga sering didefinisikan bahwa larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kenapa dapat menghantarkan arus listrik? Karena terurai menjadi ion yang bergerak bebas di dalam larutan. Jadi, ion-ion ini yang membawa atau menghantarkan arus listrik tersebut. Nah, pertanyaan, siapa sajakah yang dapat terionisasi di dalam air? Apakah semua molekul kimia dapat terionisasi dalam air? Tentu tidak. Yang dapat terionisasi di dalam air itu hanyalah AbG. Apa itu AbG? AbG itu terdiri dari asam, basa, dan garam. Di luar molekul asam, basa, dan garam, dia tidak dapat terionisasi di dalam air. Sehingga di luar molekul asam, molekul basa, maupun molekul garam berarti termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Nah, lalu yang berikutnya, asam itu seperti apa? Asam itu adalah molekul yang terdiri dari suatu gabungan ion H+ dengan anion. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, asam itu ada dalam jeruk, ada asam glugur, ada juga misalnya di aki atau dalam cuka. Nah, ini asam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, asam-asam ini dapat terionisasi, zat terlarutnya itu terionisasi, sehingga dia dapat mengantarkan arus listrik. Contoh ini tadi, aki, dia bisa mengantarkan arus. Nah, jadi kalau kita definisikan tadi bahwa asam adalah zat yang terdiri dari ion H+ dengan anion. Anion itu siapa saja? Ada banyak. Nah, teman-teman bisa menghafalkan tabel anion. Ada di buku-buku kimia kelas 10 ada. Di internet juga banyak tabel anion. Nah, satu cunshu saya buat sini beberapa cunshu. Misalkan SO42-. Nah, ini namanya anion. Kalau ada minus-minusnya itu anion. SO42-, CO32-, NO3-, PO4 3-.
Nah, kalau anion ini saya gabung dengan H+, maka terbentuklah molekul asam, Chunshou. H+ saya gabung dengan anion SO4 2-, maka menjadi H2SO4. Kok bisa begini? Nah, gampang. Angkanya tukar aja, angka muatan, angka yang di atas. Ini angka 1 diberikan ke SO4, yang ini angka 2 miliknya SO4 diberikan ke H. Jadi H+ dengan anion SO4 2- jadi H2SO4. Supaya lebih jelas saya kasih Chunshou lagi. Misal dengan NO3-. Nah, angkanya sama-sama 1. Kalau sama-sama 1, maka hasilnya HNO3. Chunshou lagi, misal H+ dengan PO4 3-. Nah, ini ada angka 3 di atas PO4. Muatannya 3, maka diberikan ke H. 3-nya diberikan ke H. Ini kan angka 1, kalau tidak ditulis diberikan ke PO4. Maka rumusnya adalah H3PO4. Maka H2SO4, HNO3, H3PO4 itu adalah molekul-molekul yang bersifat asam. Karena terdiri dari H+ dan anion. Nah, itu dia definisi untuk asam. Selanjutnya adalah basa. Basa itu adalah gabungan antara ion OH- dengan kation. Atau kation dengan OH-. Kation itu partikel bermuatan positif, Chunshou, Na+. Mg2+, Al3+, atau NH4+. Nah, partikel-partikel yang seperti ini disebut kation. Kalau bergabung dengan OH-, maka dia membentuk molekul basa. Chunshou, Na+ tambah OH- menghasilkan NaOH. Maka NaOH ini adalah molekul basa. Chunshou lagi, Mg2+ tambah OH-. Nah, tadi saya katakan pembentukan molekulnya ganti aja angkanya. Di sini ada 2 angka Mg, berarti yang 2 angka Mg ini kita kasih ke OH. Diberikan ke OH ya, bukan ke H doang. Karena diberikan ke OH, maka OH-nya harus kita kurung. Kalau tidak ada kurungnya, berarti angka 2 ini jadi milik H doang. Nah, supaya dia milik O dengan H, maka OH-nya harus dikurungin. Berarti rumusnya adalah MgOH 2 kali. Nah, Chunshou lagi, misal NH4+ ditambah OH- menghasilkan NH4OH. Sama-sama tidak ada angka di atas angka-angka 1. Berarti tidak ada penambahan angka di sini. Angka 4 ini dari mana? Awalnya NH4. Nah, ini dia yang disebut dengan basa. Jadi kalau kita definisikan, basa adalah suatu molekul yang dimasukkan ke dalam air menghasilkan ion H+. Artinya molekul-molekul ini kalau saya masukkan ke dalam air, ini reaksinya akan kebalik. Nah, kita punya molekul NaOH, saya masukkan ke dalam air, dia akan berubah menjadi Na+ dan OH- di dalam air. Seperti tadi contoh yang kita buat di atas, dia pecah menjadi positif dan negatif. Nah, sama, MgOH 2 kali juga demikian. Nah, karena di sini OH-nya ada 2, maka nanti di dalam air OH- ini ada sebanyak 2. Nah, itu dia yang disebut dengan basa. Lalu yang selanjutnya adalah garam. Apa itu yang dimaksud dengan garam? Garam adalah gabungan kation dengan anion. Nah, tadi sudah ada kation, sudah ada anion, tinggal digabung aja Chunshou. Kalau ada Na+, ini kation, Cl- ini anion, digabung jadi NaCl. Chunshou berikutnya Mg2+ dengan PO4 3-, maka angkanya ditukar. Tadi angkanya ditukar, berarti angka 2-nya diberikan ke PO4. Ingat, diberikan ke PO4 karena PO4 ini kan lebih dari 1 unsur, maka kita kurungin.
PO4-nya kita kurungin, lalu dikali 2. Mg-nya dapat angka 3 dari P. Jadi rumusnya Mg3 PO4 2 kali. Jadi ini juga termasuk molekul garam, bukan NaCl aja yang disebut dengan garam. Saya berikan contoh lagi, misalkan NH4+ tambah SO4 2-. Nah, NH4+ angka 1 di muatannya, SO4 2- ada angka 2, berarti 2-nya diberikan ke NH4. Diberikan ke NH4, bukan ke H doang. Berarti NH4-nya harus dikurungin. NH4 2 kali SO4. Nah, itu dia yang termasuk ke dalam asam, basa, dan garam. Nah, asam, basa, dan garam ini adalah molekul-molekul yang termasuk ke dalam molekul elektrolit. Artinya jika dimasukkan ke dalam air, dia terionisasi dan menghantarkan arus listrik. Nah, karena larutan elektrolit ini terionisasi, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bahwa ada yang bisa terionisasi sempurna, ada yang terionisasinya sebagian, atau dimaksud dengan elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelumnya untuk lebih memahami silahkan kerjakan latihan berikut. Tuliskan masing-masing 10 rumus senyawa yang tergolong ke dalam asam, basa, dan garam. Rumus senyawa atau rumus molekul yang tergolong ke dalam asam, basa, dan garam. Nah, semoga bisa dikerjakan dengan baik. Sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa kita akan membahas pada bab selanjutnya, pertemuan selanjutnya tentang elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Terima kasih.